Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di mata kuliah Keterampilan Berbahasa NISD dengan dosen pengampu Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Baik, di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Membaca Nyaring dan Membaca Dalam Hati. Kami, kelompok 9, terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Alvina Dwi Novi Fitriani dengan NIM 001. Yang kedua, Nazalia Zahra dengan NIM 017. Dan yang terakhir, Kalea Sua dengan NIM 100. Di pembahasan kali ini, kita terdapat 6 isi materi. Yang pertama, pengertian membaca nyaring. Yang kedua, keterampilan membaca nyaring. Yang ketiga, peningkatan membaca nyaring. Yang keempat, pengertian membaca dalam hati. Yang kelima, jenis-jenis membaca dalam hati. Dan yang terakhir, keterampilan membaca dalam hati. Yuk kita simak sama-sama pada pembahasan kali ini. Membaca nyaring adalah aktivitas membaca dengan suara lantang yang melibatkan perhatian terhadap intonasi, ekspresi, dan struktur kata. Tujuannya untuk meningkatkan kelancaran membaca, pemahaman teks, dan kemampuan menyampaikan isi teks dengan jelas. Nah, aktivitas ini penting dalam pengembangan keterampilan bahasa siswa, termasuk pengetahuan linguistik, pemahaman, dan analisis kata baru. Proses membaca nyaring menekankan pelafalan dan intonasi, bukan hanya pelafalan makna. Nah, ini berarti bahwa dalam kegiatan membaca nyaring atau bersuara, fokus utamanya bukan pada pemahaman siswa terhadap teks, melainkan pada cara siswa melafalkan tulisan secara lisan dengan pengucapan dan intonasi yang tepat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan membaca nyaring. Yang pertama, ucapan atau lafal harus jelas. Nah, maksudnya huruf dan kata-kata yang diucapkan harus benar, tepat, dan jelas. Yang kedua, jeda atau perhentiannya harus tepat. Nah, maksudnya cara membagi kata-katanya harus sesuai dengan arti yang dimaksud. Yang ketiga, lagu kalimat atau tinggi rendahnya suara harus tepat. Tujuannya agar maksud kalimat itu jelas, apakah itu kalimat berita, tanya, atau perintah. Lagu kalimat atau tinggi rendah suara disebut juga dengan intonasi. Dan yang terakhir, tempo adalah cepat atau lambatnya membaca. Jika terlalu cepat membaca, pendengar akan sulit mengerti. Keterampilan membaca nyaring. Membaca nyaring bukan hanya sekedar metode membaca, melainkan juga mengembangkan pemahaman, ekspresi, serta keterampilan berbicara siswa. Manfaatnya meliputi peningkatan pemahaman bacaan, kosakata, dan kepercayaan diri dalam berbicara. Menurut Tarigan, keterampilan dalam membaca nyaring meliputi pengucapan, lafal, intonasi, penekanan tanda baca, serta penggunaan bahasa yang jelas. Mar'ah 2018 menambahkan manfaat membaca nyaring. Yang pertama, melatih pengucapan. Membaca nyaring membantu pembaca berlatih cara mengucapkan kata-kata dengan benar, yang berguna untuk meningkatkan keterampilan berbicara, terutama dalam bahasa yang jarang digunakan. Yang kedua, memperkuat memori. Suara yang terdengar dapat bertahan lebih lama dalam ingatan, sehingga membantu pembaca dan pendengar untuk lebih mudah mengingat informasi. Yang ketiga, meningkatkan percaya diri. Dengan membaca teks secara langsung, pembaca dapat melatih keberanian dan kepercayaan diri dalam berbicara di depan orang lain. Yang keempat, mendukung pemahaman kosakata. Nah, membaca nyaring memungkinkan pembaca dan pendengar mengenali kata-kata, frasa, atau istilah yang baru mungkin belum dikenal. Dan yang kelima, menyampaikan emosi. Nah, membaca nyaring memberi kesempatan bagi pembaca untuk mengekspresikan emosi dan intonasi yang tepat sehingga pesan atau emosi dalam teks lebih mudah dipahami. Kelebihan dan kelemahan membaca nyaring. Kelebihan membaca nyaring adalah meningkatkan kepercayaan diri, keaktifan, dan keterampilan membaca dalam kelompok,
serta menambah kosakata dan kenikmatan dalam membaca. Namun, kelemahannya adalah menimbulkan kegaduhan, menyita energi, dan pemahaman bacaan bisa berkurang karena fokus pada pelafalan kata. Siswa sering kesulitan memahami pesan teks meskipun mengenal kata-kata atau kosakata dalam bacaan. Nah, tingkat pemahaman membaca nyaring lebih sedikit daripada membaca diam, sebab pelajar lebih disibukkan melafalkan kata-kata dibandingkan dengan memahami isi bacaan. Peningkatan keterampilan membaca nyaring. Keterampilan membaca adalah dasar penting bagi peserta didik untuk mencapai keberhasilan pendidikan dan mendukung kehidupan sehari-hari. Karena kemampuan ini mendasari pemahaman berbagai mata pelajaran. Kemampuan kognitif yang mencakup keterampilan mental seperti bernalar dan berkreasi juga sangat penting dalam fungsi dasar manusia. Membaca memungkinkan individu untuk memahami pesan penulis dan memperluas pengetahuan. Menurut Kridalakana, membaca adalah keterampilan mengenali dan memahami tulisan, serta mengubahnya menjadi bahasa yang bermakna. Fauziah 2018 menekankan bahwa membaca adalah langkah awal dalam proses belajar mengajar, sehingga guru dan orang tua perlu berperan aktif dalam mendorong anak untuk belajar dan membaca. Selanjutnya ada pengertian membaca dalam hati. Membaca dalam hati atau membaca diam adalah aktivitas membaca tanpa suara yang fokus pada pemahaman, ide pokok, dan detail bacaan, serta melibatkan ingatan visual. Latihan ini sebaiknya dimulai sejak anak-anak bisa membaca mandiri untuk memperkuat pemahaman dan memperkaya kosakata. Sementara itu, personalized reading adalah pendekatan di mana individu memilih bahan bacaan sesuai minat dan belajar dalam tempo sendiri, mendorong kemandirian dan eksplorasi informasi sesuai kebutuhan mereka. Secara umum, baca dalam hati dibagi menjadi dua jenis, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang pertama ada membaca ekstensif. Tarigan tahun 2008 menyatakan bahwa membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan isi teks dari suatu bacaan dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, dalam praktiknya ini seperti membaca artikel, buku, dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh gambaran umum atau informasi-informasi tertentu. Ngalimun dan Alfu Laila tahun 2014 mengklasifikasikan membaca ekstensif menjadi 3 jenis yang terdiri dari membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang pertama ada membaca survei. Membaca survei adalah memahami isi bacaan secara menyeluruh. Dengan hanya membaca judul, daftar isi, abstrak maupun kesimpulan, pembaca sudah dapat memperoleh gambaran umum dari suatu bacaan. Yang kedua ada membaca sekilas. Membaca sekilas adalah teknik membaca secara singkat, mengandalkan kecepatan gerakan mata, dan mengidentifikasi informasi penting secara singkat, dengan fokusnya hanya pada kata kunci atau konteks yang ada di suatu bacaan, sehingga sudah dapat memperoleh gambaran umum dari isi bacaan tersebut. Yang ketiga, ada membaca dangkal. Membaca dangkal ini hanya bertujuan untuk memperoleh pemahaman tanpa menggali lebih dalam makna, konteks, atau implikasinya dari suatu bacaan tersebut. Jenis membaca dalam hati yang kedua ada membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan teliti dan kritis dalam memahami suatu bacaan dengan tujuannya untuk menemukan ide utama dan memahami keseluruhan isi teks. Nah, teknik yang dapat digunakan itu biasanya memberi tanda pada bagian penting dari isi teks, lalu kita ringkas dengan menggunakan bahasa kita sendiri dan kita simpulkan isi teks tersebut. Nah, dengan membaca intensif ini, menurut Tarigan, dapat membantu menguasai isi teks dan mengingat lebih lama dari suatu bacaan yang kita baca. Selanjutnya, ada beberapa aspek keterampilan membaca dalam hati. Yang pertama, kecepatan membaca. Pada umumnya, membaca dalam hati lebih cepat daripada membaca dengan mengeluarkan suara, karena kita tidak perlu menggerakkan mulut atau lidah ketika membaca, sehingga kita dapat memperoleh informasi dengan waktu yang lebih singkat. Yang kedua, pemahaman konteks dan isi. Dengan membaca dalam hati, kita bisa lebih fokus untuk memahami makna isi teks, dan kita dapat memperoleh informasi serta menganalisis apa yang ingin disampaikan penulis dari teks yang kita baca. Yang ketiga, efektivitas dan konsentrasi. Dengan membaca dalam hati, kita bisa lebih konsentrasi karena tidak ada gangguan suara atau pengucapan yang keluar dari mulut kita, sehingga kita bisa lebih fokus untuk membaca. Yang keempat, meningkatkan imajinasi.
Dengan membaca dalam hati, kita bisa meningkatkan imajinasi terutama pada cerita atau teks yang menggunakan interpretasi sehingga kita harus membayangkan hal-hal yang terkait dari isi bacaan tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan materi membaca menyaring dan membaca dalam hati pada mata kuliah keterampilan berbahasa MISD. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.